اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita minta petunjuk kepada Allah supaya kita bisa berjalan di jalan yang Ia ridhai. Pada kesempatan yang lalu kita belum sempat menjelaskan secara mendetail tentang poin ketiga setelah kita meyakini bahwa alam semesta itu teratur. Pada kesempatan yang lalu kita mengatakan bahwa sesuatu yang ada di alam semesta atau keteraturan yang ada di alam semesta itu kerja atau hasil daripada kerja zat yang di luar alam semesta. Atau dengan kata lain, keteraturan yang ada di alam semesta itu diwujudkan oleh zat lain, zat yang maha sempurna. Poin ketiga ini muncul karena kita meyakini tentang hukum kausalitas. Artinya, setelah kita meyakini hukum yang ada di alam semesta, yaitu hukum keteraturan, kita meyakini hukum kausalitas. Setiap satu fenomena pasti ada sebabnya. Ketika kita lapar pasti ada sebabnya, karena kita belum makan. Kenapa kita haus? Pasti ada sebabnya, karena kita belum minum. Kenapa kita bisa berjalan? Pasti ada sebabnya, karena kita memiliki energi untuk berjalan. Kenapa ada gempa bumi? Pasti ada sebabnya. Kenapa terjadi siang dan malam? Pasti ada sebabnya. Kenapa terjadi hujan? Pasti ada sebabnya. Ini namanya hukum kausalitas. Dengan kita meyakini hukum kausalitas dan kita gabungkan dengan premis-premis sebelumnya, poin-poin sebelumnya, pijakan-pijakan sebelumnya, maka kita akan bisa mengambil suatu konklusi, satu hasil bahwa alam semesta ini memiliki sebab. Sebab ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa bisa memperhatikan bagaimana argumentasi keteraturan bisa mengantarkan kita kepada ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Argumentasi keteraturan adalah argumentasi yang sangat mudah. Argumentasi yang bisa dipahami oleh semua orang. Kenapa? Karena kehidupan kita itu bisa berjalan dengan satu keyakinan bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Ketika kita melihat fenomena alam semesta, keindahan gunung, keindahan laut, maka dengan sendirinya kita akan meyakini bahwa gunung ini, laut ini ada penciptanya. Yudullul athar alal mu'athir. Dampak itu menunjukkan sesuatu yang memberikan dampak. Sebab adalah sesuatu yang mewujudkan akibat yang kita lihat sehari-hari. Dengan kita menjelaskan tentang argumen keteraturan,
maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak bahwa Allah itu ada. Dan dengan ini maka kita bisa membenarkan ajaran agama. Agama Islam mendatang dengan satu klaim, satu ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Alam semesta ini diciptakan oleh Zat yang maha berilmu dan Zat yang maha mampu, Zat yang maha kuasa. Akidah ini adalah akidah yang benar dengan argumen yang telah kita sebutkan. Untuk bisa memahami dengan benar keselarasan antara logika kita dengan ajaran agama yang ada pada Al-Quran, maka izinkan saya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dirinya dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yunbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang kalian lihat. Zaitun, anggur, dan berbagai buah-buahan yang kalian lihat. Semuanya adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat dengan mengatakan, Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fenomena-fenomena ini sebagai bahan pemikiran, bahan renungan bagi manusia. Supaya apa? Supaya mereka faham siapa Tuhan mereka. Karena dengan mereka merenungi ciptaan-ciptaannya, maka mereka akan memahami bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang maha berilmu, Tuhan mereka adalah Tuhan yang maha mampu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai buah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai tumbuhan. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma dhara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Ayat yang ketiga, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Allah adalah Zat yang menurunkan air dari langit, dan dengan air tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi. Tanah itu bisa subur kalau ada airnya. Kita bisa menanam padi, bisa menanam tumbuh-tumbuhan kalau seandainya ada airnya. Makanya air itu merupakan sesuatu yang sangat dasar dalam kehidupan. Kalau tidak ada air, kita akan mati. Bukan hanya kita, tumbuh-tumbuhan akan mati, hewan akan mati. Jadi ingat para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak menyinggung dalam Al-Quran tentang kebesarannya, ilmunya, dan kekuasaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pekerjaannya di alam semesta. Allah lah yang menciptakan buah-buahan. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan air. Kalau seandainya kita tidak mengenal Allah dengan perantara fenomena-fenomena ini, maka sungguh celaka kita. Kita yang diberi akal, kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Kita yang diberi hati dan fitrah yang suci, kita tidak menggunakan hati ini, fitrah ini untuk bisa mendorong diri kita dalam merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.